Thabit SDIT Permata Mulia Angkatan ke-7. Kali ini kami akan menyampaikan biografi Zaid bin Thabit, nama kelas kita, dan teknis KPM ke depannya. Untuk biografi Zaid bin Thabit akan disampaikan oleh Bu Uki, sementara nanti teknis KPM akan disampaikan oleh Pak Tutup sendiri. Monggo Bu Uki. Biografi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang Allah jamin masuk surga. Ya, nama lengkap beliau adalah Zaid bin Thabit Ad-Dahab bin Zaid Lugon bin Amr. Beliau adalah keturunan Bani Najjar. Masuk Islam di usia 11 tahun, hampir sama dengan usianya teman-temanku semuanya yang hari ini sudah naik ke kelas 6. Ya, beberapa waktu setelah beliau masuk Islam, beliau mampu menghafalkan Al-Quran yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 11 surah. Ada yang mengatakan 17 surah ya. Dan ini menunjukkan bahwa beliau memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Ya, selama hidupnya beliau ya diabdikan untuk berjuang di jalan Allah. Beliau senantiasa mengikuti perang yang diadakan kaum muslimin ya, yang untuk membela kaum muslimin menegakkan kalimatullah. Beliau tidak pernah absen ya ikut di perang Khandaq, ya perang Badar dan di perang yang lain. Di sisi lain ya ada satu hal yang kemudian menonjol dari beliau, membedakan beliau dengan sahabat yang lain ya, dengan akalnya yang kecerdasannya tadi ya melebihi rata-rata, sehingga beliau dikenal dengan yang pertama, beliau adalah seorang sekretaris ya, sekaligus penerjemahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, suatu saat ya Rasulullah mendengar kabar ya, mendengar berita ya, bahwa ada seorang anak ya, ada seorang anak yang masih sangat belia, tapi ternyata mampu menghafalkan sekian banyak ayat-ayat Al-Quran ya, sehingga beliau tertarik untuk kemudian mendatangkan anak itu ya, anak tersebut yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu untuk diuji, untuk dicek hafalannya ya. Setelah Rasulullah Muhammad SAW menemui Zaid yang sudah menyetorkan hafalannya ya, beliau bisa menyimpulkan bahwa Zaid ini adalah seorang anak yang cerdas gitu ya, memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki oleh anak-anak di usia yang sama dengan beliau, sehingga saat itu beliau memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Suryani ya, bahasanya orang Yahudi, karena saat itu Rasulullah sering berdakwah dengan menggunakan surat gitu ya. Dan ketika Yahudi tentunya mengirim balasan surat itu dalam bentuk bahasa Yahudi atau bahasa Suryani, sehingga Rasulullah memerlukan bantuan untuk menerjemahkan bahasa Suryani tersebut dalam bahasa Arab gitu ya. Sehingga dengan Zaid diutus atau disuruh Rasulullah untuk belajar itu akan memudahkan Rasulullah dalam hal surat menyurat. Dan luar biasanya gitu ya, hanya memakan waktu 17 hari Zaid bin Thabit telah mampu menguasai bahasa Suryani ya. Tidak sekedar bahasanya yang mungkin dia bisa hanya sedikit-sedikit gitu ya, tapi sudah menguasai ya, sudah menguasai. Bahkan tidak hanya bahasa Suryani, setelah itu beliau kuasai ya, Rasulullah memerintahkan beliau Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa-bahasa yang lain, termasuk bahasa Ibrani yang beliau kuasai hanya dalam waktu 15 hari. Selain sebagai seorang penerjemah gitu ya, dan seorang sekretaris, Zaid bin Thabit juga dikenal sebagai seorang penulis wahyu gitu ya. Begitu wahyu Allah turun kepada Nabi Muhammad, maka Zaidlah yang diutus untuk menuliskan ayat-ayat tersebut gitu ya. Kalau zaman dulu tentunya tidak di atas kertas, tapi menuliskannya di pelepah kurma yang kering atau mungkin di daun dan sebagainya gitu ya. Sehingga memudahkan sahabat untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian selain itu, beliau pula yang kemudian dikenal dengan seorang yang berhasil membukukan Al-Quran gitu ya. Beliau mengecek, menelaah, bahkan membukukan
Al-Quran. Tentunya ini zamannya adalah setelah Rasulullah SAW wafat gitu ya. Dan tentunya tugas membukukan Al-Quran itu tidak ringan ya teman-teman ya, itu tugas yang sangat berat gitu ya. Saking beratnya Zaid bin Thabit itu pernah menyampaikan bahwa wallahi gitu ya, demi Allah, kalau sekiranya kalian itu memerintahkan aku untuk memindahkan sebuah bukit dari tempatnya gitu ya, tentunya itu lebih ringan gitu ya, daripada kalian menyuruhku untuk membukukan Al-Quran. Tapi dengan izin Allah, biidznillah gitu ya, Zaid bin Thabit ternyata mampu untuk kemudian membukukan Al-Quran, sehingga hari ini gitu ya, kita sebagai umat Islam generasi yang sekarang gitu ya, sudah jauh dari Rasulullah, dengan mudah belajar Al-Quran dengan Alkitab ya, dengan bentuk kitab atau dengan bentuk buku, dan tentunya itu adalah hasil kerja kerasnya Zaid bin Thabit gitu ya. Mungkin itu sedikit terkait dengan biografinya Zaid bin Thabit. Ada beberapa ibrah yang tentunya bisa kita ambil, bisa kita petik gitu ya, dari perjalanan beliau gitu ya. Yang pertama adalah jangan menyia-nyiakan waktu yang kita punya gitu ya. Mulai dari hari ini mari kita cari potensi kita, mari kita gali kembali apa yang kita miliki gitu ya, sehingga itu mampu kita kembangkan sebaik mungkin sehingga akan memberikan kemanfaatan. Tentunya satu anak dengan yang lain itu potensinya akan berbeda-beda. Ada yang memiliki potensi menghafal gitu ya, kita manfaatkan untuk menghafal Al-Quran sebanyak mungkin gitu ya. Kemudian ada yang memiliki potensi akademik, itu juga boleh diasah ya sampai menghasilkan prestasi. Demikian juga dengan potensi bidang olahraga dan yang lain-lain. Yang kedua, senantiasalah bersemangat untuk menuntut ilmu. Mari kita terus menuntut ilmu gitu ya, memperbanyak ilmu, memperkaya ilmu dengan niatan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ilmu itu akan hilang kebodohan gitu ya. Kemudian yang kedua akan hilang keraguan gitu ya. Yang awalnya ragu-ragu akan menjadi mantap gitu ya. Karena apa? Kita ada ilmunya. Kemudian derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Kemudian akan harum namanya gitu ya. Apalagi ketika ilmu itu banyak memberikan kemanfaatan pada orang lain, tentunya nama kita juga akan dikenal sebagai orang yang baik gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah bertambah kaya. Kekayaan tidak hanya diukur dari materi, juga tentunya kekayaan yang hakiki adalah ilmu yang dipunya. Kemudian ilmu itu memberikan kemanfaatan tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain. Itu yang Bu Ki sampaikan. Bu Ki sampaikan selamat belajar gitu ya, selamat mengasah potensi diri masing-masing. Jadilah kalian Zaid di masa kini gitu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan, semoga Allah memberikan kelancaran, dan kalian menjadi anak-anak yang tak patah semangat untuk meraih segala impian. Demikian dari Bu Ki. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selanjutnya gantian sama Pak Guntur. Monggo Pak Guntur. Akan Pak Guntur sampaikan mengenai teknis KPM selama di kelas 6 ini. Yang pertama yaitu materi akan di-share ya lewat WhatsApp group ya, di WhatsApp group kalian ya, nanti lewat orang tua kalian ya. Selanjutnya materi pembelajaran itu akan disampaikan melalui video pembelajaran ya, nanti akan dikirimkan langsung bentuk video atau link YouTube ya. Selanjutnya nanti silahkan teman-teman tonton ya, disimak dengan baik, dipahami, apabila jika perlu dicatat ya apa yang disampaikan ya. Itu langkah lebih baiknya lagi, karena nanti akan berguna saat kalian akan mengerjakan tugas yang diberikan ya. Mengenai tugas ya, setiap hari akan ada penugasan ya, sama seperti di kelas 5 di kelas 5 kemarin ya, akan ada penugasan ya. Tugas itu akan dikirimkan melalui WhatsApp juga ya, WhatsApp group ya. Tugas dikumpulkan sesuai pembagian gurunya ya. Nanti di kelas 6 ini juga hampir sama ya, mungkin di kelas 5 juga nanti akan ada yang mengumpulkan ke Pak Guntur, ada juga yang mengumpulkan ke Bu. Jadi dibagi jadi 2 ya. Dan nanti untuk batas waktu pengumpulannya yaitu sampai jam 8 malam ya, itu batas maksimal.
ya, jam 8 malam itu sudah harus dikumpulkan ya. Jika teman-teman ada yang udzur ya atau mungkin sakit belum bisa mengerjakan, silahkan teman-teman menghubungi guru yang bersangkutan ya, mungkin Bu Uki atau Bapak Guntur ya. Jika teman-teman tidak ada udzur, sakit atau kepentingan yang lain, silahkan teman-teman segera menyelesaikan tugasnya ya, karena tugas kalau diselesaikan lebih cepat akan lebih bagus ya. Jangan sampai kita menunda-nunda pekerjaan ya. Dan selanjutnya tadi ya, secepatnya dikumpulkan, dikirimkan, difoto dan dikirimkan ke gurunya, ke Pak Guntur atau ke Bu Uki ya. Kenapa ya? Karena itu termasuk penilaian dari kami ya, penilaiannya tentang kedisiplinan dan ketepatwaktuan ya, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas ya. Selanjutnya yaitu mengenai tahfidz dan qiraati. Untuk tahfidz dan qiraati, teman-teman nanti akan dibagi untuk setoran 1 minggu 1 kali setor ya, nanti akan dijadwal ya. Untuk jadwal nanti menyusul di share di grup tiap harinya ya. Selanjutnya untuk setor hafalan itu akan teknisnya itu nanti lewat video call ya, tiap hari video call. Dan untuk video call itu waktunya itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang ya. Jika teman-teman ada yang punya kepentingan atau udzur yang lain di jam itu ya, mungkin ada nih yang belum pegang HP sendiri ya, tapi masih pakai HP-nya orang tua, sementara orang tua harus kerja sampai sore ya, itu masih nanti silahkan teman-teman kalau punya masalah seperti itu hubungi guru yang bersangkutan, Bu Uki atau Bapak Guntur ya. Jika teman-teman nanti ya diusahakan di hari itu juga bisa menyetorkan hafalannya dan qiraatinya ya, karena nanti di hari lain mungkin hari ini jadwalnya A, harusnya setor tapi nggak setor, tadi besok udah akan kesulitan karena besoknya akan ada jadwal bagi temen yang lain gitu ya. Selanjutnya yaitu tentang mutabaah ya. Untuk mutabaah di sini ya, nanti teman-teman akan mendapatkan mutabaah seperti ini ya. Nanti Pak Guntur akan share di grup ya, nanti silahkan bisa diisi dan diperhatikan minggu depan sudah mulai mengisi, dimana nanti ya dalam mutabaah ini silahkan diisi sesuai harinya ya, karena di sini udah Pak Guntur siapkan, udah Pak Guntur beri tanggalnya ya, dimana nih di sini Pak Guntur berikan Senin sampai dengan hari Sabtu ya. Ahadnya gimana Pak? Diharapkan ahad itu tetap teman-teman melaksanakan walaupun tidak tertulis di mutabaah, tapi yang dilaporkan ke dikirimkan tiap minggunya yaitu hanya Senin sampai Sabtu ya. Untuk pengisiannya teman-teman nanti bisa diperhatikan ya, gambar yang Pak Guntur share di grup ya. Untuk sekarang penjelasannya yaitu di sini ada sekitar 7 pengisian yang berbeda nanti. Kalau yang lain ya pengisiannya itu dengan checklist centang, diberikan centang jika melaksanakan. Tapi kalau kalian tidak melakukan, silakan diberi tanda strip ya. Kalau untuk di sini ada 7, yaitu yang pertama ada sholat 5 waktu, terus ada sholat rawatib, terus ada sholat duha, terus ada juga tilawah ya, terus ada qiraati, murojaah dan menambah hafalan ya. Ke-7 poin ini silahkan untuk pengisiannya itu berbeda ya, bukan checklist saja ya, tapi silakan teman-teman nanti isikan sesuai jumlahnya ya. Mungkin sholat 5 waktu ya, mungkin teman-teman ada yang tadi ketiduran kok sampai enggak sholat karena semangat atau asyiknya main enggak sholat, terus ketinggalan enggak sholat, terus enggak berjamaah, berarti mungkin tinggal 1, asarnya enggak, berarti 4 ya. Kalau full subuh sampai isya malam berarti 5 gitu ya teman-teman. Selanjutnya kalau rawatib di sini minimalnya yaitu 2 kali
sehari, ya 2 kali sehari sholat rawatib, ya. Silahkan nanti dilaksanakan berapa kalinya. Kalau kalian melaksanakan sekali ya tulis sekali, kalau tidak melaksanakan disetir, kalau melaksanakan 2, 3 atau sampai 5 kali itu, ya. Selanjutnya yaitu ada sholat duha. Sholat duha silahkan kalian isikan jumlah rakaat yang kalian laksanakan, ya, setiap harinya, ya. Terus di situ ada tilawah. Untuk tilawah ini silahkan tuliskan jumlah halamannya, berapa halaman yang kalian baca di hari itu. Jadi ada qiraati pun sama, berapa halaman. Terus ada murojaah. Kalau murojaah di sini jumlahnya yaitu per lembar setiap harinya, 1 lembar, berarti 2 halaman, ya. Terus yang selanjutnya ya poin ada terakhirnya poinnya yaitu ada menambah hafalan. Targetnya 1 hari 1 baris, ya. Jadi apabila teman-teman mungkin hari ini bisa nambah 2 baris, tulis aja 2 baris itu, ya. Mungkin nanti kalau ada yang nambah lagi mungkin sampai 5 baris, tambah 5 baris, ya, gitu ya. Untuk pengisiannya seperti itu. Silahkan teman-teman isikan sesuai yang kalian lakukan, ya. Karena di sini insya Allah teman-teman semua dari Al-Zaid ini insya Allah jujur, ya, untuk percaya, ya. Selanjutnya, ya, untuk mutabah ini silahkan nanti setiap akhir pekan, yaitu di hari Sabtu malam, ya, Sabtu malam mulai mungkin habis maghrib atau habis isya, ya, itu silahkan teman-teman foto, ya, difotokan halaman yang minggu itu, ya. Minggu ini diisi, berarti ini nanti difotokan. Jangan lupa di bawah sini ada kolom tanda tangan orang tua, ya. Silahkan nanti minta tanda tangan ke orang tua, nama dan tanda tangannya orang tua. Setelah itu difotokan dan dikirim ke gurunya, ke Pak Guru atau ke Buki, sesuai dengan yang tadi, ya, pengiriman tugas nanti, ya, sesuai dengan itu, ya, untuk pembagian mutabah juga, ya. Seperti itu ya teman-teman, ya. Mungkin itu yang aku terus sampaikan tentang teknis ABM. Anak-anakku semuanya, mari kita sambut tahun ajaran baru di kelas yang baru dengan semangat baru. Do the best, be the best. Wassalamualaikum.